Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada kesempatan kali ini, kami akan membahas tryout pertama pengetahuan dan pemahaman umum. Silakan disimak pembahasan berikut ini. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di kesempatan ini, Ustadz akan memberikan pembahasan tryout yang pertama, bimbel UTBK intensif. Seperti yang kita ketahui bersama, bahwa di TO1 ini ada 2 teks bahasa Inggris dengan total jumlah soal 7 dari nomor 13 hingga nomor 20. Seperti yang kita ketahui bersama dan sudah Ustadz sampaikan berkali-kali bahwa dalam mengerjakan soal bahasa Inggris, satu hal yang penting yang harus kita ingat adalah bagaimana kita tidak terjebak dengan teks, akan tetapi kita harus lebih fokus kepada soal-soal dari teks tersebut. Karena apa? Tujuan kita membaca teks yang ada di segala jenis soal, tujuannya adalah bisa menjawab pertanyaan dengan benar. Maka kita pastikan dulu bahwa kita mengenal tujuan kita membaca teks tersebut. Untuk itu, kita akan coba bahas secara simple ya. Pertanyaan-pertanyaan apa yang muncul dari nomor 13 hingga nomor 20. Kita lihat di pertanyaan nomor 13. Which of the following is true according to the passage? Ini pertanyaan terkait dengan true or false ya. Jadi melihat jenis soal ini, maka kita harus paham betul konten dari teks tersebut dan memastikan setiap opsi jawaban itu yang mana yang paling benar. Pada jenis soal ini, teknik yang paling bisa kita gunakan adalah dengan cara mencoret. Ya, mencoret seperti apa maksudnya? Dari 5 opsi itu, masing-masing akan membawa masing-masing 20% peluang jawaban tersebut benar. Tapi ketika kita sudah bisa mencoret satu jawaban saja, satu opsi saja, maka 4 opsi yang lain itu bisa naik jadi 25% kemungkinan. Kemudian misalnya kita sudah coret 2 opsi, tinggal ada tiga opsi kemungkinan jawaban benar, maka masing-masing sudah 33% peluang soal tersebut atau opsi tersebut benar ya. Itu untuk jenis soal nomor 13. Nomor 14, pertanyaan seperti apa? Refers to the fact that, sama anak-anak ya. Jadi di sini juga tentang inference ya. Inference itu apa? Makna tersirat. Kita harus benar-benar paham jenis soal ini, kemudian memastikan yang mana yang benar dari statement itu. Caranya juga tidak jauh beda dengan cara mengerjakan soal nomor 13. Kita lanjut ke nomor 15. Pertanyaannya, the word thorough in the paragraph means. Ini pertanyaan tentang vocab ya, tentang kosakata. Maka dipastikan yang mana yang paling mengena atau yang mana yang paling tepat menggantikan kata yang ditanyakan, yaitu thorough. Tentunya cara mengerjakan soal ini melalui konteks ya. Konteks itu didapat dari membaca teks tersebut, membaca kalimat yang ada di kata yang dipertanyakan dalam hal ini thorough, kemudian dicoba menebak kira-kira apa yang paling bisa menggantikan kata thorough tersebut. Vocabulary. Pertanyaan nomor 16 tidak jauh beda dengan soal sebelumnya, pertanyaan tentang vocabulary ya. Kemudian pertanyaan nomor 17, the passage mentions that, tentang factual details ya. Ditanyakan yang mana yang benar dari statement tersebut. Nomor 18 menanyakan tentang, tidak jauh beda, the passage states that ya. Yang mana dari pertanyaan
opsi jawaban ini yang benar menurut teks. Nomor 19 ini saya lebih bilang ini sebenarnya pengetahuan umum ya, wawasan umum tentang margin. Tapi bisa kita temukan jawabannya melalui konteks yang ada di bacaan. Pertanyaan tentang nomor 20 ini ya sama ya, vocabulary. Yang ditanya vocab sinonim dari discriminating. Ya, itu bahasan singkat ya tentang bagaimana menentukan jenis soal dan bagaimana juga cara mengerjakan. Kalau sudah tahu ya soal tersebut menanyakan apa, maka dengan mudah kita bisa mengeksplor teks tersebut untuk mencari jawaban yang benar. Jadi tidak terpaku pada mengerjakan membaca teks, dipahami betul, kemudian loncat ke soal. Karena Ustadz yakin, Ustadz jamin kalau kalian membaca teks duluan, ketika menjawab soal, kalian pasti akan kembali ke teks memastikan lagi. Dan itu caranya kurang efisien, kurang efektif. Kita kembali ke pertanyaan, ke soal nomor 13. Pertanyaannya, which of the following is true according to the passage? Ya. Jawaban yang paling tepat adalah B, anak-anak. Kenapa? Coba kita lihat yuk di kalimat kelima di sini. The efficient market hypothesis is sorely tested by such event as the stock market crash in 1987. Jelas ya? When the Dow Jones Index plummeted 22.6%, the largest ever one-day fall in the United States. Jawaban paling tepat adalah B, ya. Itu sesuai dengan statement yang ada di dalam teks. Pertanyaan nomor 14. The passage refers to the fact that, ya. Jawaban yang paling tepat adalah D. Kenapa? Coba kalian kita buka di statement terakhir ya. Psychological research has demonstrated that people are predisposed to seeing patterns and often will perceive a pattern in what in fact just noise. Kata kuncinya adalah in fact, ya. Kata kuncinya adalah in fact. People are usually interested in detecting ways of behavior. Padahal, ya, itu hanya sebuah noise, just noise. Noise itu artinya apa? Sesuatu yang bisa jadi do not exist, tidak ada. Maka jawaban yang paling tepat adalah D. Kita lanjut ke nomor 15. Ya, thorough. Thorough itu kalau dari kelima opsi ini jawaban yang paling tepat adalah complete. Ya, thorough itu bisa diartikan detail, complete juga bisa. Dan yang paling tepat pada konteks ini adalah B, complete. Kita lanjut ke soal nomor 16. Sama, to promulgate itu sama dengan to announce. Ya, promulgate, announce, declare itu tiga kata yang memiliki makna yang sama. Maka jawaban paling tepat pada soal ini adalah A, declare, ya. Nomor 17. Nah, pertanyaannya, the passage mentions that. Sudah jelas ya, di sini explicit tersirat di statement di kalimat ketiga. In case of proven dumping, the exporting company may have to increase the price of its products for export. Ya. They allow countries to act in a way that would normally break the GATT principle of binding a tariff and not discriminating between trading partners. Typically, anti-dumping actions means changing extra import duty on the particular product from the particular exporting country in order to bring price closer to the normal value. Reducing during domestic industry in the importing country. Sesuai dengan opsi jawaban D. Pertanyaan nomor 18. The passage states that it takes maximum of 5 years to develop anti-dumping measure. Sudah jelas ya di kalimat terakhir ya, ini yang di stabilo kuning, di highlight kuning. Anti-dumping measure must expire 5 years after the date of imposition. Nomor 19. Pertanyaan nomor 19. The word margin in the paragraph most closely related to a minimum
point. Kalian bisa baca, coba nanti dipahami kalimat kelima ini. The main one is based on the price in the exporters domestic market. Kemudian dilanjutkan di situ yang nanti akan mengarah ke kesimpulan bahwa yang dimaksud dalam teks itu adalah minimum point. Yang dinamakan margin itu adalah minimum point. Pertanyaan nomor 20 sama vocabulary discriminating, ya, itu memiliki makna yang lebih dekat ke distinguishing, jawaban A. Dari soal TO ini kita bisa simpulkan bahwa ada banyak sekali jenis soal yang menanyakan tentang vocabulary, kemudian makna tersirat, inference, ya. Bagi Ustadz ada beberapa soal yang sifatnya itu prioritas. Karena apa? Di UTBK itu jawaban benar itu kalian akan mendapatkan poin, tidak dijawab kalian tidak mendapatkan poin, tetapi kalau kalian menjawab salah itu kalian mendapat nilai minus. Artinya apa? Kenali diri kalian dulu, pahami bahwa kalian itu punya background knowledge, punya pengetahuan atau wawasan sebesar apa tentang teks yang diberikan. Semisal, kalau kalian anak IPA, dipaparkan teks tentang margin, akuntansi, dan sebagainya, Ustadz lebih sarankan kalian untuk skip dulu, ya, tidak dijadikan prioritas. Cari soal yang sifatnya mudah, cari soal yang sekiranya peluang besar untuk benar itu kalian dapatkan, ya. Peluang benarnya itu besar, itu kalian prioritaskan. Sudah tahu soalnya susah, tidak usah terlalu lama-lama di sana. Jangan jadikan prioritas, nanti kembali bisa ke soal tersebut kalau waktunya sudah kalau waktunya nanti di akhir masih tersisa. Kemudian mengenai konteks, ya, konteks bisa menanyakan tentang inference atau vocabulary. Perlu diingat anak-anak bahwa bahasa Inggris sama dengan lainnya bahasa-bahasa yang lain itu merupakan kemampuan, skill, ya, skill. Tidak bisa dibuat rumus atau tips atau trik yang benar-benar rigid bahwa kalimat ini pasti akan keluar dan sebagainya. Karena apa? Ini adalah skill, ya, beda dengan matematika yang sifatnya konsep. Artinya apa? Semakin kalian mengakrabi bahasa Inggris, semakin kalian membaca soal-soal latihan, maka kemampuan kalian untuk bisa mengerjakan soal, ya, kemudian keakuratan kalian mengerjakan soal dengan benar itu akan semakin besar. Layaknya kalian menyetir mobil, ya, sudah tahu teori nyetir mobil tapi tidak pernah nyetir mobil, akhirnya nyetir mobil pun juga kaku, susah. Itulah skill, ya, sama dengan bahasa Inggris. Semakin kalian akrab dengan vocab-vocab bahasa Inggris, semakin kalian terbiasa mengerjakan soal-soal, maka akan semakin pula kalian itu peka terhadap jawaban-jawaban soal yang susah. Terlebih soal UTBK ini beda dengan soal UNAS. Di soal UTBK ini level soalnya itu lebih tinggi daripada UNAS. Insya Allah itu, ya anak-anak, ya, pembahasan soal TO1 pada kesempatan kali ini. Semoga bisa bermanfaat dan kalian mengerjakan dengan lancar di UTBK nanti tanpa ada halangan satu apapun. Saya akhiri, masih mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tidak ada kendala lagi. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sebelum masuk ke soal nomor 1, kalau yang saya membaca apa yang sudah ditampilkan di TO ini, saya yakin ke anak-anak bahwa bahasa Indonesia ini bisa menjadi bagian untuk anak-anak mengumpulkan, meraih atau mendapatkan tambahan poin sebanyak-banyaknya. Kalau yakin seperti itu, saya inginnya anak-anak juga tidak setengah-setengah untuk kemudian bisa memahami, mempelajari
dan pada saat nanti menghadapi soal, anak-anak bisa benar-benar bisa benar-benar untuk kemudian mendapatkan poin sebanyak-banyaknya, khususnya dari bagian yang berbahasa Indonesia. Nah, itu harapan saya. Ya. Kemudian langsung menginjak kepada soal nomor 1. Soal ini yang ditanyakan adalah jenis teks dari satu paragraf yang ditampilkan. Cuplikan paragraf itu berjenis apa? Ya, di situ sudah ada penanda bahwa di situ adalah jenis persuasif. Tapi sebelum saya menjawab kenapa kemudian dipilih jawaban yang C itu, saya coba untuk kembali merefresh ingatan kita bersama terkait dengan kelima jenis paragraf yang ada di A sampai E di soal nomor 1. Narasi, seperti yang anak-anak sudah pahami sebelumnya, bahwa narasi ini bisa kita secara sederhana, secara singkat, bahwa narasi ini adalah bentuk bacaan yang berupa karangan, menceritakan atau menjelaskan sebuah peristiwa. Ya, karena di sini menjelaskan sebuah peristiwa, kalau bahasa saya, bahasa lebih mudah dari saya, dalam narasi ini ada unsur pelaku dan ada unsur cerita. Karena di situ kan menjelaskan sebuah peristiwa. Karena peristiwa itu, di dalam peristiwa itu ada pelakunya dan ada apa yang dijelaskan. Suara saya terdengar, Bu Eni? Terdengar, Pak Adi, tapi kecil. Oh, kecil. Gak, benar. Saya lanjut ke yang jenis paragraf yang kedua, eksposisi. Eksposisi ini adalah sebuah tulisan yang menyajikan sebuah pendapat dan fakta yang logis yang berupa data. Ya, eksposisi dari kata expose di bahasa Inggrisnya. Saya lanjut kemudian deskripsi. Saya melompat ya ke yang E, deskripsi. Bacaan yang menggambarkan satu objek, ya, mendeskripsikan. Makanya di situ menggambarkan sebuah objek yang dideskripsikan. Kemudian eksplanasi. Ini materi di kelas 10 kalau saya tidak salah. Eksplanasi ini menjelaskan sebuah fenomena ilmiah. Ya, menjelaskan fenomena ilmiah, objeknya yang berbeda. Kemudian persuasi, saya yakin anak-anak sudah memahaminya. Ya, tulisan atau karangan yang berupa ajakan, bujukan, atau dalam tanda kutip bisa berupa rayuan. Karena dalam teks tersebut mengandung unsur ajakan, sehingga itulah yang dinamakan dengan persuasi. Kembali ke teks di atas, persuasinya ada di mana? Dari bacaan itu secara tidak langsung, kalau anak-anak membaca di paragraf di kalimat ketiga, keempat, 5, dan 6, itu ada secara tidak langsung ada kalimat persuasinya yang bertujuan untuk mengajak kepada membaca untuk menikmati dalam tanda kutip layanan pasca bayar. Ya, itu ajakannya. Sehingga jenis teks ini dikategorikan sebagai jenis persuasif. Nomor 1 jawabannya yang C. Ya, saya lanjutkan dulu ya. Kalau ada yang kurang puas, ada yang mau bertanya, disimpan dulu, ditandai, baru kemudian nanti ditanyakan. Oke. Lanjut ke soal nomor 2. Ya, ini saya pikir juga tidak jauh-jauh dari soal UNBK. Karena yang ditanyakan di sini adalah kaitannya dengan judul dari teks di atas. Judul yang tepat untuk cuplikan teks tersebut apa? Nah, ada 2 poin di sini. Yang pertama, karena di situ kan membahas tentang provider kaitannya dengan pasca bayar itu. Ya, yang dibahas pertama adalah tentang kemudahan yang didapatkan. Kemudian yang ini kemudian diajak atau sebagai bentuk ajakan di dalam paragraf ini adalah tentang keunggulan dari layanan dari pasca bayar tersebut. Nah, makanya judul yang paling pas di sini untuk menjadi judul dari teks di atas itu adalah jawabannya E. Kemudahan dan keunggulan layanan pasca bayar. Ya. Seperti itu untuk soal nomor 2. Lanjut soal nomor 3, ini juga tidak terlalu memusingkan saya pikir, karena tinggal anak-anak mencari di kalimat ke-1 sampai ke-5 di situ
Masih nomor 3 Bu ini. Nomor 3 di atasnya. Ya, imbuhan yang tidak tepat di situ, gini, kalau ada imbuhan di mana itu pasangan awal dan akhiran, maka kata dasar yang berada di tengahnya di situ tidak dipisah dengan apa? Dengan penulisan dipisahkan dengan spasi. Kalau kemudian itu penulisannya berupa awalan dengan kata dasar yang mengikuti juga tidak dipisahkan dengan spasi. Nah, di sini didapati penulisan imbuhan yang tidak tepat. Ya, itu ada di kalimat ke-1. Ada di kata apa? Ada di kata dikembangkan. Ya, kata dikembangkan di sini seperti yang saya sebut di awal tadi, bahwa di situ ada awal dan akhiran, sehingga kata dasar yang berada di tengahnya langsung digabung tanpa ada spasi yang menjadi rentang atau menjadi penghalang dari kedua dari imbuhan dan juga kata dasar yang diimbuhkan, sehingga penulisan kata dikembangkan yang dituliskan dengan spasi itu tidak benar, sehingga nomor 3 itu jawabannya yang A. Kemudian saya sedikit melebar, penulisan kata di yang dipisah itu ketika anak-anak menuliskan dalam bentuk keterangan, di mana kata di itu menunjukkan sebagai bentuk keterangan apa di? Keterangan tempat. Ya, seperti itu. Paham ya? Lanjut. Monggo ini di bawahnya yang nomor 4. Ya, ini juga saya pikir anak-anak, kalau saya yakin harus betul ya, penulisan pola kalimat keempat, polanya seperti apa? Coba kita bareng-bareng, misalkan anak-anak dalam hati. Saya menyebutkan, kamu itu pasti apa? Di awal, dia adalah bentuk subjek atau subjek lah. Ya, bahasa Inggris nggak apa-apa. Terus kemudian, predikatnya yang mana? Bisa mengakses, oke. Nah, kemudian ada imbuhan, predikatnya berimbuhan mo, berarti di belakang predikat pasti apa? Objek SPO. Nah, setelah kata informasi di situ ada kata dari. Nah, itu adalah bentuk kata hubung yang di belakangnya itu menandai sebagai bentuk keterangan. Nah, maka dapat kita simpulkan bahwa kalimat keempat itu polanya adalah kamu subjek bisa mengakses predikat, informasi objek dari sampai kata stabil itu adalah keterangan. Sehingga diringkas pola kalimat keempat itu adalah yang A, SPOK. Oke. Saya pikir bisa dipahami, tinggal saya mengulang mereview saja. Kemudian lanjut ke nomor 5. Ya. Penulisan huruf kapital. Ya, huruf kapital. Di antara A sampai E di situ anak-anak bisa melihat penulisan huruf kapital itu pertama digunakan untuk penulisan apa? Nama wilayah, nama identitas. Ya, di situ identitas adalah Pulau Jawa. Sehingga dituliskan dengan besar. Terus kemudian penulisan nama. Muhammad Faisal, Agus Faisal. Nah, itu dituliskan dengan diawali dengan satu huruf pertama yang ditulis dengan secara kapital. Nah, pilihan jawaban di situ yang ditanda kuning itu adalah yang B. Nah, kenapa di situ bahasa Inggris tapi kemudian dituliskan dengan huruf kapital yang dianggap ada kesalahan? Kesalahannya itu ada di kata hubungnya, yaitu ada di kata ya on. Nah, penulisan kata on di situ sebagai bentuk kata hubung. Kalau saya salah nanti bisa dikoreksi oleh Ustaz Imron. Untuk kata on di sini lazimnya dituliskan tidak kapital atau ditulis dengan kecil. Yang ditulis hanya Direktur Eksekutif Center of Reform. Ya. Kemudian ekonominya juga besar E-nya. Ya. Sehingga nomor 5 yang tidak kapital itu harusnya ada di kata on itu dan jawabannya yang D. Mungkin anak-anak ragu dulu ini bahasa Inggris. Nah,
Sedangkan huruf kapital yang ditanyakan itu adalah bahasa Indonesia. Nah, tidak seperti itu. Oke. Nomor 5 yang B, lanjut ke bawahnya. Mbak ini nomor 6. Bisa ya Ustaz. Sebentar. Loh. Nggih. Tidak bisa Pak Adi. Halo Pak Adi. Nggih, monggo. Kok tidak bisa Pak Adi? Zoom saya. Bisa enggak Pak Adi? Gerak enggak Pak Adi? Boten Mbak ini. Boten. Gini gerak enggak Pak Adi? Enggak gerak? Belum. Enggak bisa ya. Monggo Pak Adi. Nah, nomor 6 Mbak ini, monggo. Nggih, monggo. Ya. Yang ditanyakan di nomor 6 ini frase verba. Verba, anak-anak bisa dipahami itu apa? Kata verba berarti kata kerja, betul. Yang A itu kata kerja, Pulau Jawa bisa dianggap sebagai kebendaan atau kata benda. Masalah baru, ya benda atau kebendaan. Metode di lapangan, ya itu gabungan, bukan frase karena metode di lapangan itu baru frase keterangan. Mendapat tanggapan itu juga berbeda, bukan frase karena mendapat sendiri tanggapan sendiri. Yang frase verba itu harus dilakukan. Ya, dilakukannya itu kan kata kerjanya. Harusnya itu yang menambahkan sehingga menjadi bentuk frasanya. Frase verba ini yang lazimnya dalam bentuk kalimat itu dia menempati sebagai bentuk predikat. Selain kata harus, biasanya ada kata yang, telah. Nah, itu yang membentuk frase dengan kata kerja yang mengikuti di belakangnya. Dia kemudian menjadi frase verba. Misalkan telah menuliskan, yang membaca. Nah, itu menjadi frase verba. Sedangkan di bacaan ini atau khususnya yang nomor 6 ini frase verba ada di kata harus dilakukan. Maaf, ada di frase harus dilakukan, yaitu jawaban yang C. Itu tadi penjelasan saya untuk soal nomor 6 dan contoh yang lainnya. Nomor 7 berikutnya. Ya, arti kata implementasi. Ya, arti kata implementasi nomor 7 ini ada di kalimat terakhir di situ. Arti dari kalimat ini, anak-anak bisa coba untuk membuka KBBI-nya. Apakah dia bermakna perancangan, metode, pelaksanaan, perencanaan? Ya, paling pas dan sesuai di KBBI itu dituliskan ada dua makna. Yang pertama adalah pelaksanaan dan juga penerapan. Sedangkan di sini hanya ada kata yang sesuai, yaitu pelaksanaan, sehingga jawaban pastinya yang D. Ya, oke. Saya bergeser ke nomor 8. Ya, yang ditanyakan di sini adalah, anak-anak bisa sebelum menjawab soal ini, alangkah baiknya pertama kali untuk mengetahui poin penting yang ditanyakan dari sebuah pertanyaan itu adalah anak-anak bisa baca terlebih dahulu soalnya. Ya, belum daripada nanti membaca teksnya tapi kemudian belum tahu maksud dari pertanyaannya seperti apa, sehingga akan ada pengulangan pembacaan dari teks tersebut, pengulangan lagi. Makanya kantongi dulu pertanyaannya apa, baru kemudian membaca soalnya. Nah, yang di sini yang diminta adalah kelemahan yang terdapat dalam paragraf tersebut. Nah, setelah dikantongi pertanyaannya, ya ini tentang kelemahan, baru dibaca. Jangan kemudian nanti anak-anak dibaca terus baru kemudian didapati dikantongi atau dicari
pertanyaannya pasti akan mengulang membaca lagi kan. Nah, untuk menghemat waktu, cari tahu kelemahan pertanyaannya baru kemudian membaca teksnya. Ya, untuk nomor 8 ini, kelemahan yang terdapat pada paragraf tersebut, kalau anak-anak sudah membaca soal ini, yang tidak terdapat dalam teks itu, dan ini menjadi sebagai bentuk kelemahan, itu adalah bahwa dalam teks tersebut hanya menjelaskan kelemahan dan kekurangan tanpa kemudian menjelaskan bahwa di desa di luar Pulau Jawa itu kekurangannya seperti apa, kendalanya kayak gimana, itu yang tidak dijelaskan, dan ini menjadi kelemahan dari teks di atas. Ya, teks di atas tidak dijelaskan permasalahannya yang timbul akan dana desa. Yang A itu dijelaskan bahwa di situ muncul permasalahan di mana tidak semua desa itu mampu untuk mengelola. Yang C dipaparkan mengapa Faisal menjadikan program dana desa sebagai program andalan. Karena apa? Karena dengan adanya program dana desa ini diharapkan desa mampu bangkit untuk menjadi desa yang lebih unggul. Yang D, masalah mengapa daerah Pulau Jawa tidak mampu mengolah. Nah, ini dijelaskan karena SDM di daerah di Jawa dan di luar Jawa itu yang berbeda, sehingga pengelolaannya dianggap kurang mampu untuk di luar Pulau Jawa. Nah, yang tidak dijelaskan itu adalah apa yang harus dilakukan desa di luar Pulau Jawa, itu yang tidak dijelaskan. Yang B. Lanjut nomor 9, Bu Eni, monggo. Nah, lagi-lagi kalau anak-anak terpaku untuk soal nomor 9 ini, kalau anak-anak terpaku pada bentuk kata Surabaya, pasti akan menjadi bumerang atau menjadi pengecoh. Ya, karena Surabaya ini kalau anak-anak kembali, ini dari asal saya, ini bukan desa, bukan dan sebagainya, nanti akan menjadi sebuah kebimbangan untuk menentukan sebuah jawaban. Berdasarkan teks di atas, jika Surabaya tidak mampu mengelola dana desa dengan baik, maka Surabaya itu bukan Surabaya kota tempat kita, tapi untuk kasus teks ini adalah contoh dari sebuah desa sebagai analogi. Surabaya tidak mampu mengelola dana desa, maka kesimpulannya apa? Ya, yang tidak mampu mengelola dana desa tadi bisa disimpulkan dari teks itu adalah bahwa Surabaya ini adalah daerah atau desa yang berada di luar Pulau Jawa. Itu kan bukan daerah yang berasal dari Pulau Jawa. Berarti dia adalah desa yang berasal dari luar Pulau Jawa. Itu kesimpulannya. Oke, lanjut kemudian nomor 10. Nomor 10. Ya, penggunaan tanda koma yang tidak tepat, apakah ada di kalimat 1, kalimat ketiga, kalimat 5, 7, atau 8, sudah tertera jawabannya kalimat ke-8. Langsung saya bahas untuk kalimat yang ke-8 ini. Tidak tepatnya ada di mana? Sekarang, koma, betul, itu adalah penanda ketika anak-anak menandai bahwa keterangan waktu berada di depan dengan kata yang mengikuti berikutnya itu dipisahkan dengan tanda koma. Sekarang, koma, itu betul. Yang tidak tepat yang di mana? Harga ayam kembali ke angka 15.000 per kilogram. Nah, itu juga bentuk keterangan penjelas, ya. Baru kemudian subjeknya apa? Asro ya benar ya. Asro berharap kondisi tersebut membaik sampai menuju angka HPP. Nah, subjeknya di situ kan Asro. Nah, dua keterangan yang di awal koma, sekarang, terus kemudian harga sampai per kilogram itu harusnya juga dipisahkan dengan tanda koma. Sedangkan di teks di situ tidak dituliskan tanda koma. Sehingga kalimat ke-8 itu dianggap tidak tepat karena kurang tanda koma, yaitu setelah kata kilogram. Ya, itu. Sehingga nomor 10 ini jawabannya diambil jawabannya
kalimat ke-8. Oke, lanjut Bu Eni nomor 11. Ya, ini juga beberapa kesimpulan yang diambil dari bacaan berdasarkan teks di atas. Jika harga tengkulak lebih tinggi daripada RPA, apa ini RPA kepanjangannya? Bentar, saya cari dulu. Ya, rumah potong ayam. Ya, pastinya para peternak tidak akan menjual ayamnya itu kepada apa? RPA. Di sini RPA itu rumah potong ayam yang dimana biasanya kita mendapatkan ayam-ayam potong yang bagus dan sebagainya, sudah bersih dan sebagainya. Ya, oke. Di sini kita menyimpulkan jika harga tengkulak lebih tinggi daripada rumah potong ayam, kesimpulannya apa? Maka peternak pastinya akan menjual pada tengkulak. Nah, kalau dijual pada tengkulak nanti akan berimbas pada harga di pasar. Ya. Pasti tengkulak akan mengambil untung yang lebih tinggi sehingga harga di pasar juga akan menjadi lebih melambung. Ya, itu nomor 11. Yang B jawabannya, kesimpulannya. Kemudian nomor 12. Nah, ini juga anak-anak tinggal menyimpulkan atau mengambil jawaban dari bacaan sudah tertuliskan. Nomor 12 ini. Diketahui jika ayam dibeli RPA, ada kemungkinan akan dikirim kemana? Nah, kalau ayam-ayam yang dibeli oleh rumah potong ayam itu yang ayamnya cukup bagus, nah, mungkin ayam broilernya akan dikirim untuk kebutuhan warga Jakarta. Ini ada di kalimat ke-6. Ya, anak-anak bisa mengambil berdasar kalimat ke-6 itu sehingga jawaban untuk nomor 12 itu dikirim ke jawaban yang A. Ya, itu dari bahasa Indonesia. Saya pikir kalau anak-anak membaca dan memahami pertanyaan dan membaca teksnya dengan betul, saya pikir tidak terlalu kesulitan untuk TO yang kali ini. Dan semoga untuk berikutnya sampai nanti pada hari HUTBK anak-anak mendapat kemudahan dan hasilnya yang terbaik. Ya, itu dari saya Bu Eni. Mungkin anak-anak ada yang ditanyakan, silahkan. Ya, terima kasih Pak Adi. Anak-anak silakan, mumpung masih ada waktu 30 menit. Mungkin kalau misalkan ada pertanyaan terkait dengan soal pengetahuan dan pemahaman umum, monggo disampaikan ke Ustadz Adi dan Ustadz Imron. Tidak ada pertanyaan? Ya, ini ada pertanyaan dari Faza, Ustaz. Membedakan keterangan dengan pelengkap. Ya, membedakan keterangan dengan pelengkap. Langsung saya jawab ini, nggih. Oke. Ya, langsung aja, nggih Ustaz. Membedakan keterangan dengan pelengkap. Ini, kalau keterangan itu dia ditandai dengan beberapa kata sambung. Ya, kalau keterangan anak-anak misalkan keterangan tempat ada di, keterangan cara, keterangan waktu dan sebagainya, itu beberapa yang jenisnya. Tapi kalau sebagai bentuk pelengkap, dia lazimnya berada setelah predikat. Dia menjelaskan dari apa yang dilakukan oleh predikat itu. Ya, tapi lebih mudahnya ketika anak-anak menandai bahwa bentuk keterangan itu ditandai dengan adanya beberapa kata sambung, di, ke, dari, dan seterusnya. Seperti itu. Ada lagi, silakan. Silakan anak-anakku. Mungkin ada
kata-kata sulit yang ingin ditanyakan ke Ustadz Adi dan ke Ustadz Imron terkait dengan soal yang ada di PPU, silahkan ditanyakan sekarang anak-anakku, mumpung ada Ustadz Adi dan Ustadz Imron ya. Assalamualaikum saja. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ini siapa? Muhammad H. Siapa Muhammad H ini? Muhammad Busral Hana saja. Oh, Ihan. Busral Hana. Monggo Muhammad Busral Hana. Ya, saya mau nanya ke Ustadz Adi, apa yang tadi tentang frasa itu gimana cara bedainnya Ustadz? Yang frasa verba sama frasa yang lain. Kan ada yang mirip-mirip. Cara bedainnya itu frasa atau enggak? Terima kasih. Ya, terima kasih Mas Busral Hana. Ya, oke. Yang pertama untuk yang saya tandai untuk yang biasa sering ada di soal UNBK itu juga sama seperti ini, yaitu frase verba. Kembali kepada katanya verba. Verba itu berarti kata apa? Kata kerja, ya kan? Dimana kata kerja ini kalau dia hanya berdiri sendiri satu kata saja, maka dia tidak bisa dikategorikan sebagai bentuk apa? Sebagai bentuk frasa, karena frasa itu kan terdiri dari setidak-tidaknya atau minimal dua kata. Nah, kalau misalkan ada saya contohkan kalimat, contoh aja, Faza membaca puisi, ada frasanya, Faza membaca puisi, sama sekali tidak ada, karena terdiri dari subjek, predikat, objek. Ya, tapi kalau kemudian untuk predikatnya saya tambahkan kata sedang, Faza sedang membaca puisi. Nah, artinya apa? Ada dua kata di dalam fungsi predikatnya, yaitu sedang membaca. Nah, ini yang kemudian menjadi sebab untuk frase. Karena dalam frase itu tidak berdiri sendiri, dua kata minimal. Ya. Sedangkan untuk frase yang lainnya ada jenis frase diterangkan menerangkan itu, terus kemudian ada frase apositif, ya itu contoh-contoh yang sebelumnya. Tapi yang biasa kita dapati dicontohkan atau muncul di soal ini kan frase verba dan juga frase adjektif biasanya, atau yang berupa sifat, ya itu. Tadi kan juga sudah saya contohkan untuk kata yang lain. Selain kata harus, ada kata telah, ada kata yang, ada yang itu melekat kepada kata yang apa? Yang menjelaskan. Dan kalau dia berdiri sendiri, dia tidak bermakna. Yang, telah, sedang. Nah, itu kan harus diikuti dengan kata kerja yang berada di setelahnya. Seperti itu, Mas Busral. Ada yang ditanyakan atau belum paham? Silakan. Ya, silakan. Mau tanya lagi Ustaz, yang tadi apa dalam satu kalimat ada dua keterangan di awal itu berarti komanya ada dua. Iya, betul. Karena itu kan dua jenis keterangan. Bukan satu keterangan. Satunya kan tadi apa? Untuk soal nomor berapa tadi? Nomor 8 atau berapa tadi? Ya, satunya kan keterangan waktu, satunya keterangan apa? Keterangan waktu. Soalnya tadi apa? Yang mana Pak Di? Soal yang mana Pak Di? Sebentar, saya juga. Yang SPOK Bu ini. SPOK itu nomor berapa? SPOK. Nah, itu yang saya lupa. Nomor berapa Pak Di? Saya juga nyari dulu Bu ini. Nomor 10 Bu ini. Ya, kata sekarang, harga ayam kembali ke angka. Nah, itu kan apa? Keterangan prosesnya kan. Ya, baru kemudian masuk ke kata asro. Asro itu bisa saya katakan di situ adalah kata nama orang dan itu menjadi apa? Subjeknya. Ya kan? Baru kemudian itu menjadi dipisahkan dengan dua tanda koma. Ya, seperti itu.
Terima kasih, Ustaz. Ada lagi anak-anakku terkait dengan soal pengetahuan dan pemahaman umum? Mumpung ada pakarnya ini Ustadz Adi dan Ustadz Imron. Mungkin ada kata-kata sulit yang kalian pahami. Biasanya kan ada kata-kata yang muncul dan mungkin baru kalian dengar, baru kalian mau memahaminya. Silakan ditanyakan ke Ustadz Adi dan Ustadz Imron. Aldino paham, Aldino? Aldino baru gabung, Ustadz. Aldino sama Rifki kok baru gabung ya? Lah iya, kita juga pakai kaos oblong juga, Ustaz. Buka, ayo, kameranya buka, ayo coba kalau berani, dibuka. Jangan, malu. Oh, babatan nih. Ayo, jurusan arkeologi itu bahasa Inggrisnya harus main loh. Ya. Ini insya Allah mahasiswa jurusan arkeologi UGM, ya lah ya, amin. 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 Yang lain semoga sukses juga. Amin. Amin, Dad. Ustaz Adi ada yang tanya? Oh iya, kenapa Ustaz? Di chat ya. Dari Faras, Ustaz. Kalimat ketiga di akhirnya ada minggu. Kalimat ketiga, bentar. Soal nomor berapa ini, Faras? Soal nomor 10. Kalimat ke ya, penulisan hari. Ya. Penulisan kata apa namanya? Penulisan hari, kalau hari Senin, Selasa, Rabu, Kamis, Jumat, Sabtu, Minggu itu dia berada di tempat manapun, berada di kondisi di awal, di akhir, subjek, predikat atau apapun, atau bahkan keterangan, dia dituliskan dengan penulisan yang kapital. Nah, permasalahannya yang ditanyakan Faras tadi betul, apakah penulisan selama kata 2 minggu itu dituliskan dengan M yang besar. Nah, nih kita lihat. Untuk kalimat ketiga di sini sendiri ada beberapa penulisan yang perlu kita koreksi. Pertama, kata kondisi itu harusnya kapital atau tidak. Nah, gitu kan? Terus kemudian berlangsung 2 minggu. Minggu ini seharusnya dia bermakna apa? Bermakna 7 hari kan? Nah, makanya kalau minggu itu bukan berarti hari minggunya, makanya dia dituliskan apa? Harusnya bukan kata minggu, pekan yang lebih tepat. Selama 2 pekan. Dan perlu kita koreksi untuk penulisan ini sehingga penulisannya lebih tepat. Ya, selama 2 pekan. Jadi pekan itu kan berarti 2 minggu itu tadi. Kalau hanya tulisan kata minggu saja berarti dia ditulis kapital dimanapun dia tempatnya, dan biar dia tidak rancu dengan kata minggu yang 7 hari itu, maka lebih tepatnya digunakan kata pekan, sehingga kata minggu yang nomor 3 itu tidak tepat, harusnya diganti dengan kata pekan. Tidak tepat apalagi dituliskan dengan huruf kapital. Maksudnya kan selama 2 pekan itu. Ya. Kayak gitu, Faras. Bisa diterima jawabannya? Oke, terima kasih. Ada lagi anak-anakku?
Tidak ada? Baik itu. Faza itu kan. Siapa nak? Ada Faza, di Ustaz. chat. Novel Faza. Naufal Faza. Monggo Naufal Faza. Pak Adi, ada pertanyaan lagi Pak Adi? Monggo Pak Adi, jawab Pak Adi. Ya, kalau subjektivitas saya pikir tidak, tapi apa yang menjadi concern dari teks tersebut. Nah, dari teks tersebut khususnya yang tadi tentang dana desa tadi, di situ kan membandingkan dua hal, desa yang ada di Jawa dengan desa yang ada di luar Jawa. Tetapi yang dibahas hanya satu sisi, yaitu apa? Desa yang di Pulau Jawa yang dia bisa mengelola dana desa itu, sedangkan desa yang ada di luar Jawa dijelaskan, disebutkan, tapi tanpa ada penjelasan yang lebih rinci. Nah, itulah yang kemudian menjadi titik poin sebagai bentuk kesalahan atau kelemahan, maaf. Ya, jadi di situ bukan subjektif, tapi anak-anak bisa menandai. Di situ kan ada dua pembanding, tapi satu dijelaskan, satunya tidak. Nah, kembali ke teks tadi kan yang dijelaskan adalah pembandingan antara desa di Pulau Jawa yang dana desanya bisa lancar, Dibaca di saya ya, ada sedangkan yang di desa di luar Jawa tidak bisa mengelola, tapi tidak dijelaskan, sehingga itu menjadi bentuk kelemahan. Sehingga apakah itu masuk ke unsur subjektivitas? Saya rasa tidak. Tapi dalam bahasa saya, ketidaklengkapan dari teks tersebut sehingga itu menjadi bentuk kelemahan. Ya. Seperti itu, Faza. Beberapa. Sudah kepencet. Monggo Faras, silakan dipimpin doa. Sudah. Sudah dan doaan. Bismillahirrahmanirrahim. Astaghfirullahaladzim, astaghfirullahaladzim, astaghfirullahaladzim. Alladzi la ilaha illa huwal hayyul qayyum wa atubu ilaih. La ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa lahu الحمد وهو على كل شيء قدير لا إله إلا أنت سبحانك اللهم اغفر لي ولوالدي وارحمهما كما ربياني صغيرا لا إله إلا أنت سبحانك إني كنت من الظالمين اللهم لا سهل إلا ما جعلته سهلا وأنت تجعل الحزن إذا شئت سهلا اللهم إنا نستغفرك ونستودعك بما علمتنا فارزق لنا عند حاجتنا ولا تمتنا يا رب ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب ربنا هب لنا من أزواجنا وذرياتنا قرة أعين واجعلنا للمتقين إماما ربنا آتنا من لدنك رحمة وهيئ لنا من أمرنا ربنا وفي الآخرة وقنا عذاب النار سبحانك ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. Sampai gini aja, usah dilihat. Kenapa? Mutil aja. Terima kasih anak-anakku ya, sudah mendoakan supaya nanti kalian sukses di UTBK dan apa yang kalian inginkan atau cita-citakan bisa kalian capai, nggih. Mohon tetap semangat di komitmen UTBK. Terima kasih ke Ustadz Adi dan Ustadz Imron atas paparan pembahasannya. Semoga dicatat oleh Allah amal ibadah jenengan nggih. Oke, terima kasih. Kita tutup dengan pembacaan hamdalah bersama-sama. Alhamdulillahirabbil alamin. Doa kafaratul majelis anak-anakku. Subhanallah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.